Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabar anak-anak hari ini ya? Alhamdulillah sehat, kuat, cerdas, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai berpelajaran, mari kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan berdoa. Siapa doa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini kami mau update presensi ya. Siapa yang nggak masuk ya hari ini? Naila masuk? Masuk. Mas Adi? Mbak Sari? Masuk semuanya ya. Ya. Apakah anak-anak hari ini siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Alhamdulillah. Ya. Tidak. Hari ini Bisri mau bertanya tentang materi minggu lalu yang sudah dipelajari. Ya. Apakah kalian ingat? Ya. Ingat Bu, Ya Mbak Naila, silakan. tentang materi pengertian cerpen dan ciri cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Nah, cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya, isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulisnya. Ciri-ciri cerpen, ceritanya fiktif, jumlah katanya sedikit, keterbatasan tokoh atau karakter. Ya bagus, terima kasih Mbak Naila ya. Anak-anak, pekan lalu kita sudah belajar tentang pengertian cerpen dan ciri cerpen. Nah, Oke. hari ini materinya meneruskan yang dari kemarin ya. Dan hari ini kita fokus pada unsur-unsur dari cerpen dan metode pembelajaran secara diskusi kelompok ya. Pentingnya belajar unsur cerpen yaitu ya, tujuan kita adalah agar kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur utama dalam cerpen. Ya, sekarang diperhatikan depan ya. Ya, jangan ramai sendiri, oke? Ya. Dilanjutkan. Nanti kalian akan kita nilai berdasarkan seberapa baik kalian bisa menyebutkan tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Jangan takut salah. Kita akan belajar bersama-sama agar semuanya bisa menjadi pembaca cerpen yang cerdas. Ya, semuanya tolong diperhatikan ya. Yang sebelah sana diperhatikan yang depan. Ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu unsur-unsur cerita pendek, yaitu cerpen. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerpen ya, seperti tema, tokoh, alur, dan latar, ya, sudut pandang dan amanat. Ya. Setelah mempelajari materi ini, ya, Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur cerpen seperti tema, tokoh, alur, dan latar yang ada dalam sebuah teks cerpen ya. Tidak hanya bisa mengidentifikasi unsur-unsur cerpen, tetapi dan juga bisa mencoba menulis cerpen sederhana berdasarkan pengalaman atau gagasan ya. Mas, tolong diperhatikan depan yang baik duduknya. Ya, dilanjut. Tetapi juga bisa mencoba menulis cerpen sederhana berdasarkan pengalaman atau gagasan kalian sendiri. Nanti kalian ya membuat kelompok untuk menyebutkan unsur-unsur intrinsik di dalam cerpen. Ya, di sini ada contoh cerpen. Ya, siapa di sini yang mau membacakan untuk Mas? Dipersilahkan untuk membaca. Ya. Saya hanya bisa menatap langit dari jendela kamarnya yang sudah terbakar habis bersama sisa-sisa harapan. Dia duduk di kursi roda sebuah hadiah pahit dari perusahaan yang juga merenggut kedua orang tuanya. Hari-hari terasa
sama, hanya ada dengan dan lukisan-lukisan yang dia buat untuk mengisi kekosongan. Dia melukis bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk dirinya sendiri. Suatu hari seorang koruptor lukisan melihat salah satu karyanya di media sosial, di pameran berikutnya melalui. Ya, terima kasih Mas atas bacaan teksnya ya. Kita membaca cerpen, mari kita mengidentifikasi unsur dan struktur cerpen dari cerpen tersebut ya. Kepada Mbak, silakan untuk membaca unsur-unsur dan cerpen seperti apa ya. Kalau semua diperhatikan ya. Unsur-unsur yang berisi cerpen. Cerpen tadi yang dibacakan sama Mas Misbah, kita identifikasikan. Tema menerima diri sendiri mewujudkan impian meskipun dalam kondisi sulit. Tokoh tokoh utama yang menyendiri memiliki prestasi yang luar biasa dan kuat. Orang tua dan terkejut dari kedatangan menerima para putrinya. Kurator seni, orang yang memiliki bakat daerah dan membacanya latar. 4. Tamat daerah, luarnya dan toleransi. Waktu, setelah kecelakaan di waktu sekarang. Suasana, duka, kesepian, ketegangan dan baru. Alur maju dari kecelakaan dia musuh pameran. Sudut pandang, orang ketiga tunggal atau pengarang menceritakan tokoh lain. Gaya bahasa yang dipahami dengan deskripsi yang menjadi musuh menggambarkan jangan pernah menyerah, kalau setiap kesulitan bisa berubah disebut silakan peperangan. Ya, terima kasih Mbak atas identifikasinya tentang teks cerpen tadi ya. Sekarang anak-anak membagi kelompok ya, silakan ini berhadapan ya. Ini kelompok berapa sayang? 1, 2. Oke, ini kelompok 1. Silakan berhadapan dan ini kelompok 3 dan ini kelompok 4 ya. Nanti yang aktif akan dapat hadiah dari Putri ya. Oke. Ini Bu Sri akan memberikan apa itu soal cerpen ya. Silakan dibaca dan kemudian dibaca ya. Silakan. Itu ada soal ya. Apa tema utama dari cerpen hadiah dari hati ya? Mengapa Anda membuat hadiah sendiri meski dengan bahan seadanya? Silakan dikerjakan. Terus secara kelompok. Ya, silakan. Jangan lupa dikerjakan secara kelompok ya, jangan individu ya. Silakan dikerjakan secara kelompok ya. Nanti jangan lupa disalin di buku tulis ya. Setiap anak harus menulis juga ya. Di sini sudah? Ya. Tolong semuanya juga ikut berdiskusi ya, agar semua paham. Itu ya. Satu kelompok mewakili untuk presentasi ke depan ya, hasilnya ya. Silakan. Silakan. Ya silakan Mbak Naila mempresentasikan ke depan ya. Silakan nomor
Ya, terima kasih buat Nana ya. Sudah memperhatikan jawabannya dari apa? 2. Ya, terima kasih ya. Dan selanjutnya apakah kira-kira ada yang ditanyakan atau masukan? Oh, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Silakan untuk kelompok 2. Silakan. Jawaban dari cerita pendek di atas. Latar waktu, malam dari dan pagi hari. Latar tempat, kamar mandi dan sekolah. Alur maju, dimulai dari Andi membuat hadiah hingga ia memberikannya kepada Budi. Sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Amanat, persahabatan yang tulus dan ikhlas lebih berharga daripada materi. Terima kasih Mbak. Presentasinya dari kelompok 2 ya. Itu mengerjakan soal ya. Sudah menjawab soal-soalnya ya, sudah mempresentasikan. Mari kita simpulkan materi pembelajaran hari ini kepada Mbak Sari, disilakan ya. Kesimpulan hari ini mengidentifikasi sudah bentuk dari cerpen mimpi Sanggara. Di cerpen tersebut kita dapat mengetahui tema, temuannya, kurator, latar, tempat, waktu, suasana bergaul, alur maju, dari kecelakaan hingga pameran, serta sudut pandang. Ya, terima kasih Mbak atas kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini ya. Ya. Sekarang fokus sebentar ya ke depan. Baik anak-anak, Ibu Guru akan memberikan pertanyaan ya. Nanti siapa yang jawab bisa angkat tangan ya, Budi akan tunjuk ya, oke? Oke. Siapa tokoh utama dalam cerita Mimpi Sanggara? Silakan Mbak. Ya, tokoh utama yang pengen diri memiliki kekasihnya luar biasa dan kuat. Orang tua Dara terkejut, haru, dan akhirnya menerima bakat keterima. Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Dan kemudian pertanyaan yang kedua ya. Apa tema dari cerita